Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham yang mau IPO dalam waktu dekat ini dan dia bakal listing tanggal 8 atau tanggal 9 saya kira ya. Nah, kalau sesuai jadwalnya di tanggal 8 mereka listing. Nah, berhubung juga banyak permintaan dari kawan-kawan yang meminta saya untuk membahas saham ini, maka hari ini saya akan membahas saham ini di video ini. Nah, saham yang dimaksud adalah saham MSTI, kode sahamnya, Master System Infotama. Nah, ini saya buka dari website resminya langsung. Nah, di sini kita baca dulu tentang MSTI ini. PT Master System Infotama atau MSI didirikan pada bulan Juli 1994. Juli 1994. Berarti udah berapa tahun itu? 1994. Udah 29 tahun ya. Oke. Melalui perjalanan panjang, Master System telah berkembang menjadi salah satu penyedia infrastruktur ICT terkemuka dan mendominasi tidak hanya pasar perbankan korporasi Indonesia, tapi juga industri minyak dan gas, perusahaan dan telekomunikasi. Oke. Nah, ini nama-nama brand yang join sama mereka ya, atau partneran sama mereka nih. Nama-nama besar seperti Cisco, Cloudera, Dell, Google, Hewlett Packard, Lenovo, McAfee. Nah, ini banyak nama-nama besar di sini ya. Tapi kita cek dulu apakah memang betul mereka ini berhubungan. Nah, informasi yang paling lengkap untuk mengecek saham IPO itu adalah dari prospektusnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan data prospektus dari MSTI ini sendiri. Kita lihat di sini jadwalnya. Nah, kalau kita lihat dari jadwal yang tertera di prospektusnya, mereka ini masa penawaran umum sahamnya tanggal 2 sampai 6 November. Tanggal penjatahan tanggal 6 November, distribusi secara elektronik 7 November, dan pencatatan pada Bursa Efek 8 November. Jadi MSTI ini akan muncul kode sahamnya dan harga sahamnya ketika tanggal 8 November ketika mereka listing. Nah, jadi kalau kalian mau beli sahamnya pas IPO, ini sudah tanggal 7 ya kalian udah lewat lah ya. Karena masa penawaran umumnya 2 sampai 6 November. Jadi kalian kalau yang mau beli sahamnya baru bisa setelah mereka listing di tanggal 8 gitu. Nah, kantor pusat mereka di Gedung Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kantor cabangnya ada di Surabaya nih, Jalan Maijen Sungkono. Oke. Nah, penawaran umum perdana saham. Nah, jadi kan ini banyak sekali ya yang harus kita baca. Kalau kalian mau tahu tentang sahamnya, kalian download prospektusnya, kalian baca ini sebaiknya. Nah, saya sudah rangkum sedikit di catatan saya tentang ini karena tidak mungkin saya baca semuanya di sini, takut videonya kepanjangan dan terlalu apa ya, membosankan gitu. Saya mencatat beberapa poin-poin penting dari IPO MST ini. Yang pertama ada jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah 630 juta 960. Ini nilainya ya, ini nilainya nih. Uang yang bakal diestimasikan didapat mereka sekitar 637,9 miliar. Nah, penjamin pelaksana dari emisi efek IPO ini adalah Indo Premier Sekuritas dan Maybank Sekuritas. Di sini ada beberapa definisi yang harus kita pahami yang cukup penting. Definisi dan singkatan teknis. Nah, Adaptive Security
arsitektur, berarti suatu kerangka kerja dalam keamanan digital yang terdiri dari pencegahan, pendeteksian, tanggapan, dan perkiraan terhadap potensi pelanggaran digital. Nah, ini penting untuk kita baca. Kenapa? Karena ya ini teknis bisnis mereka gitu. Yang mereka kerjakan dan mereka jual itu ini. API Gateway berarti suatu komponen perangkat lunak yang bertindak sebagai gerbang utama atau entry point yang melayani permintaan akses dari pengguna untuk masuk ke dalam layanan penyedia jasa dan memastikan bahwa interaksi antara berbagai aplikasi dan layanan berjalan dengan lancar. Data center, cloud, infrastruktur cloud. Apa itu cloud? Berarti layanan penyimpanan dan pengolahan data, termasuk server, penyimpanan basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet, bukan pada perangkat keras lokal pengguna. Nah, big data berarti sekumpulan set data yang sangat besar, kompleks, dan tidak terstruktur sehingga sulit untuk diproses menggunakan aplikasi pemrosesan data tradisional gitu. Data center. Nah, ini ICT. Ini istilah penting yang untuk kita tahu dari bisnisnya si Master Infotama ini. Master System Infotama. ICT artinya berarti Information and Communication Technology. Itu kepanjangan ICT. Information and Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi. IP, Intellectual Property atau kekayaan intelektual adalah hak atas hasil kreasi pikiran. Oke. IT. Nah, ini istilah-istilah teknologi yang cukup penting untuk bisa kita ketahui gitu. Karena bidang usahanya terkait ICT nih, Information and Communication Technology. Nah, di sini juga saya mencatat perseroan didirikan. Kegiatan usaha utama dari perseroan adalah sebagai distributor perangkat keras komputer atau PC. Seiring dengan perkembangan kegiatan usahanya, perseroan terus meningkatkan. Nah, pertamanya mereka ini kegiatan usahanya adalah distributor perangkat keras pada saat pertama didirikan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menawarkan solusi informasi dan komunikasi teknologi atau ICT tadi kan. Nah, jadi bisnis mereka berkembang lah gitu. Nah, ini prospek industrinya menurut laporan Euromonitor. Ukuran pasar solusi IT di Indonesia mencapai 50,7 triliun pada tahun 2022. Industri solusi IT menurut Eurometer mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam periode ulasan CAGR sebesar 11,5% antara tahun 2018 dan 2022. Didorong oleh faktor-faktor seperti adopsi layanan terkait cloud yang semakin meningkat, percepatan dan transformasi digital. Nah, kenapa ini saya masukkan ke dalam catatan saya? Karena kita harus tahu prospek industri IT ini ke depan di Indonesia gimana gitu, laku atau enggak gitu. Nah, kalau yang dijualnya perangkat keras dan perangkat lunak, laku enggak di Indonesia ini gitu. Jadi saya catat prospek industrinya supaya kita bisa membayangkan ke depan bagaimana pentingnya dan berapa pemainnya di Indonesia, saingannya berapa gitu yang main di industri ICT ini. Nah, jadi setelah saya baca prospektus dari MST ini, saya mencatatkan beberapa hal penting yang cukup penting, yaitu di sini saya mencatat jumlah saham yang ditawarkan dari IPO ini adalah sebanyak 470.823.600 lembar. Nah, jadi ini jumlah saham yang ditawarkan dari IPO MST ini. Nah, jadi seginilah saham yang akan beredar nanti setelah IPO di masyarakat. Nah, itu mewakili 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO. Nah, perkiraan jumlah seluruh lembar sahamnya nanti setelah yang ditawarkan di Bursa Efek adalah 3,1 miliar lembar saham. Namun
3,1 miliar lembar saham ini terbagi oleh kepemilikan seperti ini nanti. Edi Antoni sebagai direktur utamanya menguasai 28,76%. Jupri Wijaya sebagai komisaris utamanya mewakili 28,76%. Joko Gunawan mewakili 27,48% dan masyarakat 15%. Jadi dari jumlah lembar saham beredar 3,1 miliar ini, yang beredar di masyarakat setelah IPO ini nanti adalah 15%. Gitu kawan-kawan. Nah, saya menghitung berapa valuasi dari IPO MSTI ini. Nah, yang pertama saya mencatat harga sahamnya adalah harga saham IPO-nya 1.355. Jumlah seluruh saham beredarnya adalah 140 juta, 3,1 M. Ekuitas terakhir adalah 1,2 triliun. Ini saya bulatkan aja kawan-kawan ya. Angka detailnya ada di prospektusnya, cuman saya mau hitungnya supaya gampang aja gitu. Laba bersih terakhir adalah 390 miliar tahun 2022 dan saya menghitung PBV-nya adalah 3,5 kali dan per 12 kali. Nah, ini cukup penting untuk kalian ketahui supaya kalian bisa menilai apakah valuasi dari IPO MST ini terbilang cukup wajar atau mahal gitu. Nah, kalau menurut analisa saya dengan kualitas MSTI yang seperti ini, maka awal IPO nanti harganya akan melambung kawan-kawan menurut saya. Karena jumlah saham beredarnya yang ditawarkan di masyarakat tidak terlalu banyak dan juga laba bersih dari MST ini kalau kalian lihat dari laporan keuangannya di prospektus meningkat dari 2020, 2021, 2022. Nah, dengan valuasi yang seperti ini, mengingat saingannya kalau saya amati itu adalah ML Multipolar dan DCII saingannya, Data Center Indonesia sama Multipolar ya. Jadi valuasi mereka ketimbang MST ini lebih mahal sebetulnya. Tapi secara labanya justru lebih besar MSTI ini kawan-kawan sebetulnya. Nah, jadi di sini saya menilai investor akan memandang hal tersebut baik, terkait juga bahwasanya MST ini banyak menerima penghargaan beberapa waktu terakhir ini dari Cisco seperti ini. Kalian bisa baca beritanya. Dari ASEAN hingga global, Master System sabet penghargaan Cisco 2022. Nah, mereka menang penghargaan dengan ASEAN Partner of the Year. Nah, mereka dapat penghargaan Cisco Global ini cukup terkenal juga ya kawan-kawan. Mereka juga dapat penghargaan dari BUMN. Nah, kalau kita bandingkan dengan saingannya, DCII, maka kita akan lihat di sini DCII ini sahamnya nggak liquid ya, karena mungkin sedikit sekali jumlah di masyarakatnya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini masyarakat memegang 18%. Tapi nggak liquid sahamnya ya, mungkin karena kemahalan gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini DCI PE ratio-nya 169 kali dan price to book value-nya 39 kali. Mahal sekali ya. Nah, dan juga satu lagi MLPL. Nah, ini MLPT, multipolar. Multipolar ini salah satu emiten dengan bidang bisnis yang sama ya di IT. PE ratio dari MLTL sendiri 8,66 dan PBV-nya 4,78. Sementara kalau kita lihat laba bersih mereka masih lebih kecil daripada
MSTI itu sendiri gitu. Nah, mereka laba yang 2022 mereka cukup lebih besar lah, 556 miliar ya. Nah, jadi meningkat dia labanya. Nah, ini adalah eh, yang membuat nanti daya pandang investor terhadap MSTI itu bagus kawan-kawan. Selain kinerjanya bagus, mereka juga menggandeng partner dari klien-klien yang besar, namanya sudah Telkom, mereka juga klien mereka salah satunya yang terbesar ya. Nah, jadi ada eh, trust dari investor terhadap saham MST ini dan harapan untuk pertumbuhan labanya di masa mendatang. Terkait investor menilai perkembangan digitalisasi akan semakin berkembang di Indonesia. Jadi mereka memperkirakan bahwasannya saham MST ini bisnisnya akan terbang di masa depan gitu, ikut maju karena pemain di bidang teknologi terkait data center, cyber security, dan juga cloud di Indonesia masih sedikit gitu pemainnya. Jadi saingannya masih sedikit sementara permintaan terhadap industri tersebut akan semakin tinggi di masa depan gitu. Jadi prediksi saya terhadap IPO MST ini nanti bakalan harga sahamnya bakalan naik menurut saya gitu. Tapi saya bukan rekomendasi untuk membeli saham ini atau menjual. Saya hanya prediksi berdasarkan pemahaman saya terhadap eh, situasi pasarnya hari ini gitu. Itu saja kawan-kawan untuk saham MST ini. Untuk kalian yang mau beli ya mungkin di tanggal 8 lah baru bisa setelah mereka IPO. Itu pun kalau ada yang langsung jual ya. Karena saya prediksi harganya bakal naik sih di IPO awal. Tapi kita lihat saja nanti di tanggal 8. Semoga MSTI IPO-nya lancar karena mereka pakai sekuritas saya juga di Indo Premier. Saya beli saham di Indo Premier juga gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.